Bahrain lolos ke semifinal Piala Teluk. Carlos Corberán resmi menjadi pelatih Valencia. Dele Alli mulai latihan dengan Como. Oleh Romeni diminati Oxford United. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Bahrain versus Irak pada pertandingan kedua grup B Piala Teluk atau Gulf Cup 2024 yang digelar di Stadion Jaber. Dalam pertandingan ini, Bahrain unggul 1-0 pada menit ke-38 lewat gol Ali Madan. Kemudian pada menit ke-47, Ali Madan kembali mencetak gol keduanya untuk membawa Bahrain unggul 2-0. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini membuat Bahrain lolos ke semifinal Piala Teluk 2024. Bahrain kini memimpin klasemen grup B dengan mengemas 6 poin. Arab Saudi versus Yaman dalam laga Piala Teluk yang berlangsung di Stadion Al Bayt. Harwan Al Zubaidi membuka skor untuk Yaman pada menit ke-8 dengan sebuah tembakan dari dalam kotak penalti. Abdul Sabar mengadakan keunggulan Yaman pada menit ke-27 dengan sebuah tendangan keras dari luar kotak. Muhammad Kano memperkecil ketertinggalan Arab Saudi pada menit ke-30 dengan sebuah tembakan akurat. Musab Al-Juwari menyamakan kedudukan untuk Arab Saudi pada menit ke-57 melalui tendangan penalti. Abdullah Al-Hamdan mencetak gol kemenangan untuk Arab Saudi pada menit ke-90+3, memastikan 3 poin penuh. Dengan hasil ini, Arab Saudi kini berada di posisi kedua klasemen grup B dengan 3 poin. Galatasaray telah mengajukan tawaran awal sebesar 17 juta euro ditambah bonus untuk striker Olympic Lyon, Georgios Mikautadze. Meskipun tawaran ini menunjukkan minat serius dari klub Turki tersebut, pihak Lyon belum merasa cukup terkesan untuk melepaskan pemain berusia 24 tahun ini. Mikautadze yang telah mencetak 7 gol dalam 21 pertandingan musim ini menjadi target utama Galatasaray sebagai pengganti potensial untuk Victor Osimhen yang saat ini dipinjam dari Napoli. Menurut laporan, Galatasaray bersedia meningkatkan tawaran mereka hingga mencapai 20 juta euro mengingat situasi keuangan Lyon yang sulit. Kapten Celta Vigo Iago Aspas resmi memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 30 Juni 2026. Pengumuman ini dilaporkan pada hari Natal, di mana Aspas menyampaikan rasa bangganya melalui sebuah video emosional yang diunggah di lapangan Balaidos didampingi oleh keluarganya. Aspas telah mencatatkan 574 penampilan, mencetak 220 gol, dan memberikan 82 assist selama karirnya di Celta, menjadikannya salah satu legenda hidup klub tersebut. Dengan perpanjangan kontrak ini, Aspas diharapkan dapat terus berkontribusi bagi tim dalam kompetisi domestik dan Eropa. Valencia telah resmi mengumumkan penunjukan Carlos Corberán sebagai pelatih baru mereka hingga tahun 2027. Pengumuman ini dilakukan pada tanggal 25 Desember 2024 setelah klub melaksanakan opsi pelepasan yang terdapat dalam kontrak Corberán dengan West Bromwich Albion. Pelatih berusia 41 tahun ini sebelumnya telah menghabiskan waktu 2 tahun di Championship Inggris. Dengan Valencia saat ini berada di posisi kedua dari bawah klasemen La Liga, Corberán diharapkan dapat membawa perubahan positif dan membantu tim meraih hasil yang lebih baik di sisa musim. Ansu Fati menunjukkan dedikasinya yang luar biasa dengan meminta izin untuk melanjutkan latihan selama liburan Natal. Meskipun rekan-rekannya menikmati waktu istirahat hingga 28 Desember, Fati berencana untuk berlatih secara mandiri pada tanggal 27 dan 28 Desember. Keputusan ini diambil setelah ia kembali dari cedera dan ingin memanfaatkan waktu libur untuk meningkatkan performanya. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, permintaan Fatih disambut baik oleh pelatihan Hansi Flick dan stafnya yang siap memberikan dukungan yang diperlukan agar ia dapat kembali ke performa terbaiknya. Barcelona dilaporkan akan segera mengadakan diskusi dengan Robert Lewandowski setelah jendela transfer musim dingin untuk membahas kelanjutan kontraknya. Pemain asal Polandia ini sebelumnya menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Katalan dengan opsi perpanjangan untuk tahun keempat yang bergantung pada jumlah pertandingan yang dimainkan musim ini. Lewandowski telah menunjukkan performa yang sangat baik, mencetak 71 gol dari 106 pertandingan di semua kompetisi. Presiden Barcelona Joan Laporta mengonfirmasi bahwa klub berkomitmen untuk memperpanjang kontrak Lewandowski. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Pemain tengah asal Inggris Dele Alli akan memulai latihan dengan tim Serie A Como FC pada tanggal 26 Desember 2024. Ini merupakan langkah penting bagi Alli untuk menghidupkan kembali karirnya setelah mengalami masa sulit akibat cedera dan kurangnya performa. Como yang saat ini terancam terdegradasi telah menyiapkan lingkungan yang mendukung bagi Alli untuk beradaptasi dan menunjukkan kemampuannya.
Pelatih Como Cesc Fabregas yang memiliki reputasi tinggi juga sangat optimis terhadap potensi Ali dan berkomitmen untuk membantunya kembali ke jalur yang benar. Kepindahan Nico Paz ke Inter Milan semakin realistis setelah wakil presiden klub Javier Zanetti melakukan pertemuan langsung dengan Pablo Paz, ayah sekaligus agen dari pemain muda tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Zanetti mengekspresikan ketertarikan Inter Milan untuk merekrut Paz yang dianggap memiliki potensi besar untuk berkembang baik sebagai penyerang maupun gelandang tengah dalam skema permainan yang diterapkan oleh pelatih Simone Inzaghi. Dengan 2 gol dan 4 assist dalam 15 pertandingan pertamanya, kontribusi Paz di lapangan telah menunjukkan kualitas yang luar biasa. Inter Milan memasuki bulan Januari dengan tantangan besar di lini belakang, terutama setelah cedera panjang yang dialami oleh Francesco Acerbi dan Benjamin Pavard. Rumor mengenai kemungkinan perekrutan bek baru pun mulai beredar, mengingat situasi yang mengkhawatirkan ini. Namun, Presiden Inter BP Marotta dengan tegas menepis spekulasi tersebut. Ada 2 alasan utama di balik keputusan ini. Pertama, ia percaya bahwa skuad yang ada saat ini sudah memenuhi kebutuhan tim. Kedua, ia mencatat bahwa jendela transfer Januari seringkali tidak menawarkan peluang yang baik untuk mendapatkan pemain berkualitas. Oliver Christensen, kiper berusia 25 tahun yang saat ini membela Fiorentina, sedang dalam pembicaraan konkret untuk meninggalkan klub tersebut pada jendela transfer musim dingin mendatang. Terdapat minat dari beberapa klub di Bundesliga dan luar negeri yang sedang menjajaki kemungkinan peminjaman dengan opsi pembelian. Christensen yang memiliki kontrak hingga 2028 merasa siap untuk tantangan baru dan ingin menjadi kiper utama di klub barunya. Keputusan ini diambil setelah melihat peluang yang ada dan Christensen berharap dapat menemukan klub yang memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sebagai penjaga gawang nomor 1. Arthur Melo dilaporkan semakin dekat untuk bergabung dengan Real Betis secara pinjaman dengan situasi di Juventus yang tidak menguntungkan bagi Melo, di mana ia tidak mendapatkan kesempatan bermain di bawah pelatih Thiago Motta. Langkah ini dianggap sebagai peluang bagi pemain berusia 28 tahun tersebut untuk menghidupkan kembali karirnya. Negosiasi antara Real Betis dan Juventus dilaporkan berjalan lancar meskipun ada tantangan terkait gaji Melo yang cukup tinggi. Juventus diharapkan akan menanggung sebagian besar gaji pemain tersebut untuk memfasilitasi kepindahannya. AC Milan dilaporkan tengah mempertimbangkan opsi mendatangkan winger AS Monaco, Magnez Agliosi. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Agliosi merupakan target utama Rossoneri pada bursa transfer mendatang. Agliosi mampu mencuri perhatian AC Milan berkat performa mengesankan sepanjang musim 2024-2025. Winger berusia 22 tahun itu memiliki kontribusi 5 gol serta 4 assist dalam 21 penampilan di semua kompetisi. Kabarnya, pemain berpaspor Prancis itu hanya akan dilepas AS Monaco apabila mendapat tawaran di angka minimal 30 juta euro. Atalanta dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Federico Chiesa dari Liverpool pada jendela transfer musim dingin ini. Menurut laporan dari L'Echo di Bergamo, klub asal Bergamo tersebut berencana untuk mengajukan tawaran pinjaman kepada Liverpool hingga akhir musim. Chiesa yang sebelumnya bersinar di Serie A bersama Juventus mengalami kesulitan beradaptasi di Premier League dan hanya tampil selama 18 menit di liga musim ini. Dengan peluang untuk kembali ke Italia dan bermain secara reguler, Chiesa mungkin akan mempertimbangkan untuk mendorong Liverpool agar menyetujui transfer ini. Pep Guardiola berencana memanfaatkan 2 tahun ke depan dari kontraknya untuk merombak tim secara menyeluruh. Dalam pernyataannya, Guardiola mengakui bahwa performa tim saat ini tidak memuaskan dengan hanya 1 kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir di Premier League. Ia menekankan bahwa masalah yang dihadapi tim bukan hanya disebabkan oleh satu pemain, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif. Guardiola optimis bahwa dengan waktu dan perbaikan yang tepat, timnya akan kembali ke jalur kemenangan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Everton tengah mempersiapkan tawaran kontrak baru untuk Jordan Pickford guna mengamankan masa depannya di Goodison Park. Mereka berencana untuk menawarkan kontrak yang akan membuat Pickford bertahan hingga setidaknya tahun 2030 dengan kemungkinan perpanjangan lebih lanjut. Pickford yang saat ini memiliki kontrak hingga musim panas 2027 telah menunjukkan performa yang sangat baik dengan mencatatkan 8 clean sheet musim ini. Kepercayaan Everton bahwa tawaran ini akan meyakinkan Pickford untuk tetap di klub sangat tinggi, mengingat pentingnya perannya dalam menjaga status Premier League tim tersebut. Chelsea dilaporkan siap untuk menjual gelandang muda mereka, Cesar Casadei, di jendela transfer Januari mendatang. Menurut laporan dari Sport Mediaset, harga yang diminta sebesar 30 juta pound sterling dikabarkan menjadi penghalang bagi klub-klub tersebut untuk melanjutkan negosiasi. Musim ini, Casadei telah tampil dalam 6 pertandingan untuk Chelsea di semua kompetisi, tetapi belum mendapatkan kesempatan bermain di Premier League.
Fabrizio Romano juga mengonfirmasi bahwa Casadei berencana meninggalkan Stamford Bridge mengingat minimnya waktu bermain yang ia dapatkan. Arsenal saat ini sedang dalam pembicaraan intensif dengan bakat muda berusia 18 tahun, Aiden Heaven, untuk memperpanjang kontraknya. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, klub asal London ini sangat berkeinginan untuk segera menyelesaikan kesepakatan tersebut. Heaven, yang merupakan salah satu prospek paling menjanjikan di Akademi Arsenal, saat ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2025. Situasi ini semakin mendesak bagi Arsenal mengingat ketertarikan dari klub-klub lain yang ingin merekrut Heaven jika memutuskan untuk meninggalkan Arsenal secara gratis. Arsenal meminjam Raheem Sterling dari Chelsea di musim ini dengan durasi semusim. Chelsea berikan opsi pembelian permanen andai Arsenal serius meminati. Pemain berusia 30 tahun itu baru mengemas 6 penampilan di Liga Inggris dengan hanya 2 kali jadi starter. Sterling juga baru 2 kali main di Liga Champions, seluruhnya jadi pemain pengganti. Dari total 11 penampilannya di musim ini, Sterling baru bikin 1 gol di Carabao Cup dan 2 assist. Pundit sepak bola sekaligus ex pemain Liverpool dan Arsenal, Jermaine Pennant punya penilaian buat Raheem Sterling. Baginya, waktunya Sterling sudah habis. Botafogo, klub sepak bola asal Brasil, telah memulai kontak dengan Newcastle United untuk membahas kemungkinan transfer Miguel Almiron. Menurut laporan, klub Brasil ini berusaha untuk mengamankan transfer Almiron secara permanen, namun menghadapi tantangan dalam meyakinkan pemain tersebut untuk kembali ke Amerika Serikat. Dengan pengalaman bermain di Eropa, ia diharapkan bisa menjadi sosok kunci dalam strategi permainan Botafogo. Sumber dari @Globo mengonfirmasi bahwa pembicaraan antara kedua klub sedang berlangsung dan para penggemar menanti perkembangan lebih lanjut mengenai transfer ini. Eintracht Frankfurt menegaskan bahwa mereka tidak berencana untuk melepas striker muda Igor Matanovic meskipun telah menerima banyak permintaan pinjaman. Pemain berusia 21 tahun dianggap sebagai pemain yang sangat penting bagi tim dan memiliki kontrak yang berlaku hingga 2029. Saat ini, ia sedang menjalani masa pinjaman di Karlsruhe SC, di mana ia telah menunjukkan performa yang mengesankan dengan mencetak 10 gol dalam 23 pertandingan. Manajemen klub percaya bahwa Matanovic akan menjadi bagian integral dari tim di masa depan, terutama setelah ia kembali dari masa peminjaman. Ole Roumanie, penyerang berusia 24 tahun yang saat ini membela FC Utrecht, dikabarkan akan dijual oleh klubnya. Menurut laporan dari Football Premier, Oxford United, klub yang saat ini dibela oleh Marcelino Ferdinand, menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Roumanie. Dengan kontrak yang masih tersisa hingga pertengahan 2026, FC Utrecht kemungkinan akan meminta biaya transfer yang signifikan. Roumanie telah menjadi salah satu pemain kunci bagi Utrecht dengan 2 gol dari 14 pertandingan yang dilakoninya di Eredivisie musim ini. Banyak yang menduga penyebab Kevin Dix dan FC Copenhagen bercerai karena persoalan kontrak baru, padahal perceraian ini dikarenakan satu penyebab kecil. Adapun penyebab kecil yang membuat Kevin Dix dan FC Copenhagen bakal berpisah adalah salah paham. Hal ini diutarakan oleh pelatih FC Copenhagen, Jakob Næstrup. Kesalahpahaman ini bermula dari pernyataan Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sun Smith Nielsen, yang menyebut jika Kevin Dix ingin angkat kaki. Faktanya, Kevin Dix mengaku jika dirinya ingin bertahan di FC Copenhagen lebih lama ketimbang angkat kaki dari FC Copenhagen. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot dikabarkan sudah pulih dari cedera dan telah mengikuti sesi latihan klub League One Blackpool. Dilaporkan oleh East Anglian Daily Times, pelatih Blackpool Steve Bruce sudah mengonfirmasi Elkan Bagot sudah kembali berlatih. Karena sudah berlatih, bek berusia 22 tahun ini diprediksi akan menjadi salah satu pemain yang berpotensi diturunkan di laga Boxing Day. Di laga Boxing Day sendiri, Blackpool FC akan menghadapi tim milik Ryan Reynolds, yakni Wrexham FC, Kamis 26 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tahun 2024 bukan buat timnas Malaysia. Teranyar, timnas Malaysia angkat koper lebih cepat di Piala AFF 2024. Malaysia tersingkir di fase grup, cuma finish di peringkat ketiga grup A. Di awal tahun, timnas Malaysia juga tersingkir lebih cepat di Piala Asia. Mereka terjerembab di dasar grup E dengan 1 poin. Di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde kedua, Malaysia gagal melangkah ke ronde selanjutnya. Malaysia finish di peringkat ketiga grup D dengan 10 poin dari 6 laga. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.